Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, mari kita bahas tentang salah satu terapan fungsi turunan ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang penerapan turunan fungsi aljabar dalam menentukan persamaan garis singgung. Dan yang kedua nanti kita menentukan nilai maksimum minimum pada interval ya, suatu fungsi atau suatu grafik fungsi. Oke, nanti berarti kita bahas dua soal di sini nanti ya. Ini adalah materi matematika untuk tingkat SMA. Oke, langsung saja saya baca dulu soalnya untuk nomor 1 ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x plus 1 ya, di titik 2, minus 3. Oke, berarti titiknya itu terdapat pada kurva ya, dilalui kurva. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung ya? Berarti kita menentukan dulu nanti gradien. Oke, kita mempunyai persamaan kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 6x plus 1 ya. Kalau kita turunkan, kan kita mencari gradien dulu, berarti kita menurunkan dulu ya. Y aksen, gitu kan? Cara menurunkannya, ingat, 2. Nah, x pangkat 3 kita turunkan, berarti 3-nya turun, pangkatnya dikurangi 1, gitu ya caranya ya. Kemudian, maaf, ini 2 ya. Oke, maaf, ini 2 ya. 2x kuadrat, berarti nanti ini 2. 2 turun, berarti di sini ada 2 ya. Oke. 2x, 2 dikurangi 1, dikurangi 6. Berarti kita mempunyai 4x, gitu ya. 4x dikurangi 6. Ini adalah Y aksen. Y aksen juga bisa berarti gradien, gitu ya. Nah, ini gradien di setiap titik. Saya tulis dulu, ini adalah gradien. Oke, sekarang titiknya itu 2,3. Berarti X-nya di 2. Berapa nilai gradiennya? Berarti M itu sama dengan Y aksen ya, berarti 4. X-nya kita ganti dengan 2. 4 kali 2 dikurangi 6. Berarti 8 dikurangi 6. Hasilnya 2 ya. Oke, kita mempunyai gradien garis singgung itu 2. Berarti gradien garis singgung di titik 2, minus 3 itu nilainya 2. Nah, sekarang bagaimana menentukan persamaan garis singgung? Oke, persamaan garis singgung. Ingat ya, rumus persamaan garis lurus. Y dikurangi Y1 sama dengan gradien M dikalikan X dikurangi X1. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja. Nanti ini X1, Y1-nya ini 2,3. Gradiennya ini ya. Oke, kita tinggal masukkan aja. Y dikurangi Y1-nya 3. Oke, minus 3 ya. Minus 3 sama dengan M-nya 2. X dikurangi 2. Y plus 3 sama dengan 2X dikurangi 4. Gitu ya. Y sama dengan 2X dikurangi 4 dikurangi 3. Karena 3 pindah ke ruas kanan. Sehingga Z sama dengan 2X dikurangi 7. Oke ya. Ini ketemu persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 7. Oke, sangat mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Itu berkaitan dengan menentukan nilai maksimum minimum suatu grafik fungsi ya, pada interval tertentu. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya baca dulu soalnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum relatif dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 24x plus 11. Untuk batasan nilai X dari minus 5 sampai 5 ya. Oke, berarti kita melakukan suatu fungsi turunan ya, nanti kita menemukan nilai maksimum minimumnya dulu. Saya tulis dulu soalnya. Y sama dengan, ini kan X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat
dikurangi 24x gitu ya, ditambah 11. Berarti kalau kita turunkan gitu ya, kalau kita turunkan itu menjadi 3x kuadrat ya, dikurangi 6x dikurangi 24 gitu ya. Ingat rumusnya ya ketika menurunkan. Nah, kemudian kita tentukan dulu nilai maksimum dan minimum ya. Nilai maksimum dan minimum itu syaratnya apa? Y aksen sama dengan 0. Nah, karena Y aksennya ini berarti kita mencari nilai X-nya dulu. 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 24 sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita bagi 3 semua menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kalau kita menentukan nilai x, berarti kalau bentuknya ini kita faktorkan. Berarti kalau kita faktorkan gini ya, cari bilangan yang dikalikan hasilnya minus 8 tapi dijumlah hasilnya minus 2. Oh, berarti hasilnya adalah x plus 2, di sini berapa? X minus 4. Berarti terjadi nilai fungsi turunan sama dengan 0 itu sama dengan x sama dengan minus 2, kemudian x sama dengan 4. Oke ya, jadi fungsi tersebut mempunyai nilai maksimum dan minimum relatif pada saat x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 4. Coba cermati, nilai x sama dengan minus 2 dan x sama dengan 4 itu kan terletak pada interval ini, minus 5 ya. Kalau kita buat garis bilangan, di sini ada minus 5, minus 2 di sini ya. Kemudian di sini ada 4, kemudian di sini ada 5 ya. Berarti nilai x ini ternyata terletak di dalam interval minus 5 dan 5. Nah, berarti kalau kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya, berarti kita harus mengecek 4 titik ini ya. Pada saat x sama dengan minus 5, x sama dengan minus 2, x sama dengan 4, dan x sama dengan 5. Berapa nilainya? Nah, kita tinggal masukkan ke fungsi ini aja ya. Tadi kita punya fx atau y itu kan sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 11. Nah, nanti kita cek nilai satu persatu ini. Misalkan saya cek minus 5 ya, x sama dengan minus 5, berarti cara menghitungnya ini, x-nya kita ganti dengan minus 5 dikurangi 3 kali minus 5 kuadrat dikurangi 24 dikali minus 5 gitu ya, plus 11. Minus 5 pangkat 3 itu kan minus 125. Minus 5 kuadrat kan 25 ya, 25 kali 3 berarti 75 ya, berarti dikurangin 75. Ini plus 120, kemudian plus 11. Nah, nanti diperoleh hasil akhir itu sama dengan minus 69 ya. Kalau ini kita hitung hasilnya minus 69. Kemudian kita cek lagi pada saat x sama dengan minus 2, berarti nanti hasilnya adalah minus 2 pangkat 3 gitu ya. Kemudian dikurangi 3 dikalikan dengan minus 2 kuadrat. Kemudian dikurangi 24 dikali minus 2 ditambah 11. Nah, berarti minus 2 pangkat 3 itu minus 8 dikurangi 12 gitu ya. Ini berapa ini? 24 kali 2 ya, berarti plus 48 ya. Oke, ditambah 11. Kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 39. Sekarang kita cek pada F4, X sama dengan 4. Berarti 4 pangkat 3 dikurangi 3 kali 4 kuadrat dikurangi 24 dikalikan dengan 4 gitu ya, ditambah 11.
Berarti 4 pangkat 3 itu 64 dikurangi 48 gitu ya. Ini 24 kali 4 96 ditambah 11. Diperoleh hasil akhir nanti minus 69. Sekarang kalau F5 berarti 5 pangkat 3 dikurangi 3 kali 5 pangkat 2 dikurangi 24 kali 5 gitu ya, ditambah 11. 125 dikurangi 75 dikurangi 120 ditambah 11. Nanti kalau kita hitung hasilnya adalah minus 64. Nah, dari nilai ini ya, berarti kita peroleh nilai maksimumnya. Coba kita perhatikan. Nilai maksimumnya adalah ini, positif 39. Gitu ya. Kemudian nilai minimum, ini kebetulan minus 69 ya, sama ya. Nah, ini berarti minus 69 ini sebagai minimum ya. Oke, nah jadi diperoleh nilai maksimumnya adalah 39, kemudian minimum itu sama dengan minus 69. Oke, begitu sudah paham ya. Ya, demikianlah tutorial tentang manfaat turunan dalam menyelesaikan masalah fungsi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.